Apa yang dimaksud sebagai amanah itu? Apa sih? Anta budallaha ka'annaka lahu taroh. Dalam bahasa syariat, manusia satu-satunya lah yang diberi akal dan nafsu. Kotem. Ini jatuhnya hukum yang akan terjadi pada diri kita. Iblis gak mau, gak ada unsur akal, sehingga wis lumrah dia itu selalu melakukan khianat, melakukan perbuatan dosa. Sebab memang iblis didapuk, ditugaskan Allah untuk menggoda hati manusia. Malaikat sebaliknya tidak ada unsur nafsu, akan tetapi akal, ya otomatis ngejak perkara-perkara yang bagus. Jadi kalau ada malaikat ketok wong wedok ayu gak seneng, wis lumrah, lumrah. Ketok wong lanang gagah dukur gak seneng, wis lumrah. Karena memang tidak ada nafsu syahwat terhadap yang lain. Mohon maaf, perannya sendiri-sendiri. Lah kita sebagai manusia nawekat ngacung, kula Gusti siap ngemban amanah. Akhirnya Allah jatuhkanlah satu beat, satu perjanjian. Alastu birabbikum. Kita jawab qalu bala syahidna. Ya sudah. Akhirnya terjadilah. Pertama buku kita nilainya hitam terus. Pertanyaannya sampai tutup buku apakah semua hitam? Ini artinya ruh kita dalam posisi gelap gulita, atau ruh kita dalam posisi masih beriman selain Allah. Dan atau sebelum tutup buku entah kari pirang lembar Pak ya, ganti iman sampean ini, ganti perkara-perkara yang padang atau yang bersinar. Bahasa syariat koyok malaikat misalnya. Nah terus yang hitam-hitam itu bagaimana? Lah sebelum nanti dibuka di dalam waktu yang sudah Allah tentukan, wa yaghfir lakum dzunubakum, dihapuslah kertas-kertas sing isine tadi hitam menjadi putih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina salihina ila yaumiddin wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana wa ghairahum sayulillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillah. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, sadaqallahul azim, amma ba'd.
Jikalau semua apa yang terjadi pada diri seluruh makhluk, baik makhluk yang disebut manusia ataupun makhluk selain manusia, itu yang berkuasa Allah. Lantas pantaskah kita mengharap terhadap selain daripadanya? Saya ulang, jikalau yang berkuasa pada seluruh makhluk baik manusia maupun selain manusia itu adalah Allah, lantas pantaskah kita mengharap terhadap selainnya dalam hal apapun? Apakah yang berkenaan dengan kebutuhan jasmani, keluarga, ataupun orang lain, dan kebutuhan rohani, yaitu proses tazkiyatun nafsi, pembersihan jiwa dari kotorannya sampai terhadap makom makrifat? Tentu jawabannya tidak pantas. Kalau tidak pantas, mengapa tabiat karakter sifat kita kok masih tetap mengharap selain Allah? Apa yang menjadikan hal itu hati ini bersikekeh masih ada pengharapan selain Allah? Apa? Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, berkenaan dengan mukaddimah tersebut, maka materi kita pada malam hari ini adalah man huwa alladhi yutahhiru najasatil qalbi wal ma'arifi. Siapa sebenarnya yang mensucikan hati kita dari perkara-perkara najis, dan siapa yang memakrifatkan kita kepada Allah? Ini materi sekaligus pertanyaan. Kalimat huwa di sini masih menyimpan dhamir, yang dhamir itu disembunyikan di dalam kalimah man. Man utawi sapane wong iku huwa utawi man iku alladzi kang yutahhiru kang bersihake sapa alladzi najasati tilkul qalbi ing pira-pira najise ati, wal ma'arifi lan kemakrifatan pada Allah. Bahasanya di sini memakai bahasa man, artinya man adalah orang, dan kalimah man ini merupakan satu bentuk kalimah isyarah, ngisaroi teng pundi. Nah ini nanti
nanti akan menjadi satu jawaban dalam keterangan di bawahnya. Yaqulu khalidawu sapa Allah Gusti Allah fi surati Saffat al ayata, surat Saffat ayat 96. Allah dawuh begini, wallahu tawi Gusti Allah iku khalaqakum sing dadekake sapa Allah kum ing sira kabeh makhluk, wa malan utawi apa wae apapun tak maluna kang do agawe sapa sira kabeh, maksude adalah makhluk. Ai kullu syai'in bila istinain, artinya wa ma ta'malun di sini adalah setiap sesuatu tanpa kecuali. Kita manusia terdiri dari aktivitas macam-macam, melihat, mendengar, menghirup udara, berkata. Di dalam tubuh ada semacam darah yang mengalir, ada otot, ada kulit, ada daging, ada balung, ada sumsum, ada darah. Semua sesuai dengan porsi tugasnya masing-masing. Tugas yang dilakukan oleh makhluk-makhluk dalam diri kita mulai kulit, daging, balung, sumsum, darah, atau hal yang tidak mungkin bisa kami sebut satu persatu karena jumlahnya itu tidak hanya ribuan dalam tubuh ini, bahkan miliaran. Belum lagi perkara-perkara yang berkenaan dengan nafsi, ruh, jiwa, nafsu, malaikah, jin, iblis. Akal ini nggak mampu Bapak Ibu untuk menerima dan memandang apa yang dilakukan oleh seluruh makhluk-makhluk tadi, karena sifatnya akal ini terbatas. Kalau persoalannya tentang masalah ruh atau jiwa atau akal atau nafsu, itu yang mengomandoi adalah Allah dengan mudah, apalagi tentang masalah jasmani lebih mudah lagi. Sehingga ada salah satu ayat Allah katakan, Muhammad, jikalau hambaku bertanya tentang masalah ruh, jawablah, itu urusan Tuhanku. Aku hanya paham tentang ruh hanya sedikit, illa qalilan. Itu artinya apa? Makhluk siapapun Bapak Ibu, sampai Kanjeng Nabi sebagai utusan Rasul dan Nabi, nggak ada kapasitas untuk bisa memberi keterangan, apalagi keterangan yang sangat detail tentang masalah porsi atau tugas di dalamnya ruh. Nggak ada. Menurut ayat ini
hanyalah yang bisa Allah sendiri. Karena itu urusannya Allah. Entah itu dalam surah apa, yang jelas Allah sudah bersabda terhadap kita, juga terhadap Rasulullah, jikalau satu hamba bertanya tentang masalah ruh Muhammad, jawablah itu urusan Tuhanku. Kita manusia taunya hanya sedikit. Bahasa sedikit itu apa? Kita taunya ruh itu dari Allah kembali ke Allah. Hanya itu. Jadi nggak ada makhluk itu punya hak dan kapasitas untuk menjelaskan tentang ruh. Terus ning pojokan kae sing kawulon dhewe iku takok, "Lah raimu son bendina mbahas ruh iku berarti keliru pol." Wong ayate yang berhak membahas itu Allah. Inilah Pak, keterbatasan manusia itu hanya bisa memandang dari sisi makhluk zahir, sehingga menuduh bahwasanya saya mukhlason secara makhluk yang menjelaskan. Ini kekeliruan Anda. Tidakkah kau sadari siapa di balik kita semuanya? Gunakanlah sedikit saja ainul basirahmu untuk memandang di balik seluruh mukawwanat, seluruh makhluk. Jikalau sedikit saja hati Anda mau memandang siapa sebenarnya di balik layar itu, pasti kau mengatakan benar. As-Saffat ini tadi ayat 96. Wa ma ta'malun, segala apa yang muncul dan timbul dalam diri kita sebagai makhluk itu sumbernya dari Allah Al-Ahad. Ini berhubung hati kita tertutup oleh wujud makhluk kelason niki, akhirnya Anda mengatakan dan menuduh bahwasanya klasonlah yang menjelaskan. Nggih keliru pol tambahan sampean. Tadi saya kau hina keliru pol, sekarang kembalikan. Sebetulnya sing keliru pol itu sopo. Begitulah. As-sarhu utawi sarah keterangannya. Siapa yang dimaksud man di atas itu, yang dhamirnya itu disembunyikan, wa utawi sopo ya man niku dijelasno iku Allahu. Enggak ana sing wani nulis Allahu. Sing wani nulis cuman dirinya Allah sendiri. Yang dimaksud man, orang yang sebagai judul di atas, siapa sebetulnya yang mensucikan najisnya hati sehingga hati itu tidak bisa sampai pada Allah, wal ma'arifi, dan memakrifatkan terhadap Allah. Siapa? Iku Allahu Gusti Allah. Sifate Allah dikang yaftahu kang buka. Sapa Allahu Gusti Allah absarul qulubi, ing
piro-piro atine piro-piro, ing piro-piro matane piro-piro atine menungso. Matane niku halus napa kasar, Pak? Hah? Kasar. Mata niku kan ya nama toh. Indonesia mboten kasar. Nek motomu lah iki beda. Niki kasar. Kasar. Iki Indonesia campur Jawa, matane lah. Hidup yang ada pada diri panjenengan. Wa yufarijulan gampangake sapa Gusti Allah kula minta petunjuk untuk di media, dan disitulah menemukan petunjuk, akhirnya sama-sama tidak keberatan. Yang awalnya si A itu pingin gini, nah yang satunya pingin gitu. Tadi gini dengan gitu ditemokke ya ora ketemu. Gini itu harus ketemu gini, utawa gitu harus ketemu gitu. Niku bahasa apa sih Pak niku? Gini gitu ya. Akhirnya kelompok gini dan kelompok gitu saya kasih tengah-tengah biar tidak ada yang saling dirugikan, sama-sama lenggono. Alhamdulillah kedua belah pihak sudah selesai. Loh, di saat ketemu nih solusi iki, kebanyakan orang, hati orang, imannya itu jatuh pada makhluk. Itu pasti Pak, karena matanya itu langsung memandang makhluk. Akhirnya pulang, matur suwun Pak Kades. Loh ya dah. Entah di antara satu dan yang lain itu keberatan atau tidak, yang jelas ada kesepakatan sudah. Solusinya. Mudah-mudahan harapan kami kesepakatan itu yang sudah diikat sama-sama diberikan satu kelonggaran. Inilah. Jadi clear nantinya itu sesuai dengan jadwal waktu yang sudah ditentukan. Loh, kebanyakan kita manusia, hati kita ya manusia, ketika menemukan satu solusi akhirnya cair, akhirnya clear, itu imannya jatuhnya pada makhluk. Mengapa demikian? Ingat, tugas peran nafsu yang Allah letakkan pada diri kita setiap saat dan waktu. Ingat, memaksa hatimu iman supaya tidak pada Allah dalam segala konsep aspek apapun. Ini yang pegang. Mulai zaman Yamon sampai Yamin, zaman awal sampai zaman akhir, peran tugas makhluk yang disebut iblis atau nafsu memang seperti itu. Wa yabghunaha iwaja, membengkokkan iman Anda, iman kita sebagai manusia terhadap selain Tuhan dalam segi apapun, termasuk seperti ini tadi. Sehingga sudah terbiasa Bapak Ibu, kita sebagai manusia ketika saat ditolong Allah
yang Allah lewatkan terhadap tetangganya atau saudaranya, sudah terbiasa kita itu matur suwune nang tetangga atau saudara kita. Bahkan yang lebih parah lagi gini Pak, matur suwun nggih Pakde, kok mboten sampean tolong numbuh, gak dadi apa-apa kula. Lah kuwi dadi apa? Ngene gak begedel ya lentu. Inilah Pak, saya katakan dan saya peringatkan, kita telah menyekutukan Allah dengan yang lain. Gak terasa kita. Lah golongan-golongan yang seperti ini Pak, Allah kasih nama sebagai ahlul hijab atau ahlun nar. Kalau kita masih tetap di golongan ini, Allah katakan khalidina fiha abadan. Rasakan kelanggenganmu dalam nerakaku atas segala apa iman yang kau jatuhkan pada selain aku. Ini oleh sebab itu Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, lewat media sosial yang sangat sederhana ini, monggo silakan Anda beralih karakter sifat iman yang seperti itu untuk menjadi karakter iman sifat beriman hanya pada Tuhan. Ya harus dilatih, harus belajar terus kita melatih diri untuk melawan nafsu yang seperti itu. Tadi saya katakan tugas dan peran nafsu adalah wayabghunaha ayu aja, membengkokkan hatimu yang manakala imannya pada Allah dibengkokkan pada yang lain, khusus umat Islam saya katakan, dan umumnya umat manusia. Mulai sejak kita dewasa Pak, akil balik, sudah terkena virus-virus yang ditanamkan oleh nafsu dalam diri kita, dengan bukti rasa iman dalam hati kita mesti kepada makhluk. Sehingga ketika salah satu di antara makhluk itu membahas dan berkata tentang keadaan ruh, Anda membantah dengan dasar dalil di depan tadi, Muhammad, jikalau hambaku bertanya tentang masalah ruh, jawablah itu urusan Tuhanku. Kita cuman taunya hanya sedikit, pasti bantah. Bapak Ibu, siapapun kita kalau masih bersikukuh di golongan ahli hijab, ahli tertutup hati dengan makhluk ini, jangankan kita dalam posisi jasmani ini miskin, kaya pun hatimu, hati kita pasti akan terasa gak nyaman, apalagi miskin. Mana letak gak nyamannya kita sebagai orang kaya? Takut jadi orang miskin, takut bisnisnya itu jatuh, takut jabatannya itu turun, minimal maksimal dicopot.
kita sebagai kiai, ulama, mohon maaf, takut reputasi namanya. Nama hamba, ya, nama hamba apa? Jadi reputasi. Mbuh apa bahasane sing wong arek kuliah-kuliah niku. Imet itu Pak. Kehormatan jatuh di tengah masyarakat. Makanya nggak ada yang berani ono kiai ngatar nok pinggir ban niku gak ono sing wani. Iku lah akhlak son, ya tetap nggak boleh. Ayo bicara tentang akhlak. Mohon maaf bicara tentang akhlak ya. Memang saya akui miturut akhlak niku gak boleh. Terlepas tahu orang atau tidak, akhlak itu gak membedakan. Tapi aku yakin akhlak itu cuman kita jadikan sebagai alasan yang paling mendasar dalam hati kita, takut diketahui pengikut. Engkau jatuh nama hamba. Udahlah Pak. Jadi sing disendirku biar tidak golongan kita menengah ke bawah, menengah juga ke atas. Iya Pak. Wani ya engkau 21 melaku merawani. Oh itu aturannya opo itu syariate gak ngono. Wis ora usah dustaine awake dhewe. Sinten mawon kita setengah ustad wis ustad tenenan, hati kita nggak bisa Pak. Menang melawan nafsu nggak bisa, nggak akan pernah bisa. Siapa yang berani berikrar kalau bisa mengalahkan nafsu? Nggak bisa. Yang bisa mengalahkan nafsu cuman Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kita. Itu nanti ada prosesnya. Wa yufarriju kulla muskilin. Setiap masalah apapun kita sebagai manusia di tengah-tengah keluarga atau di tengah-tengah masyarakat, kita yang sudah menjadi dan digolongkan Allah sebagai golongan yang belajar untuk selalu mengingat Allah, maka pegang terus hatimu tentang masalah keiksanan ini. Bentuknya mana? Jatuhkanlah imanmu hanya pada wujud Allah dalam dirimu atau di dalam dan di luar semua makhluk, itu sebagai sang penggerak. Tentunya ini hanya dengan hati, bukan dengan kepala. Wa yasfi lan marasake sapa Allah kulladain ing pira-pira ing macem-maceme penyakit. Penyakit niku wonten loro Pak, rong golongan. Ada penyakit yang berkenaan dengan jasmani, yang kedua dengan rohani. Di sini dikatakan wayasfi kulladain. Sebetulnya yang bisa menghilangkan penyakit itu adalah Allah itu sendiri, sekalipun iku loro jasmani, loro kutil. Tahu kutil? Caplak nih loh, atau yang lainnya lah. Tapi lantas mengapa kita manusia beriman bahwasanya hilangin penyakit sebab dokter? Lah niki lho.
Itu karena baik mata zahir dan mata batinmu memandang terhadap makhluk yang berbentuk dokter. Barang siapa yang terus-menerus jatuhnya iman ini pada makhluk, maka la sa'idan fid dunya au fil akhirah abadan. Ojo arep-arep Anda akan bisa bahagia dunia dan akhirat. Nggak iso. Nggak bisa, Pak. Menemukan kebahagiaan yang sebenarnya baik dunia maupun akhirat itu nggak akan pernah kita temukan kalau nggak percaya jenengan. Tanyalah terhadap orang yang habis disembuhkan Allah penyakit kronisnya. Tanya, apa yang dia takutkan? Tanyalah terhadap orang-orang tadi saya katakan yang ekonominya itu lebih mewah daripada Anda. Tanya, sudah bahagiakah Anda? Tanya. Terus apa yang Anda takutkan? Pak, tiap saat, tiap waktu beliau-beliau itu masih dalam hatinya ada rasa ketakutan, rasa khawatir jikalau ditinggalkan kemewahan dunia. Sing gagah dukur seperti Arjuna lah katakannya dalam pewayangan. Apa yang ditakutkan? Hilang gagai, hilang apa jenis gandengi, sing edok yang ngono men takok. Padahal diterima dan tidak diterima. Percaya dan tidak percaya, nanti pada waktu yang sudah Allah tentukan datang, kita semuanya tidak akan bisa mengelak. Nggak bisa. Menghindar pun tidak bisa. Sehingga ketika saat masih muda Pak ya, dikatakan masih kuat, masih gagah, pantas. Tapi coba kalau kisaran umur sudah 70, peok, udah. Bapak Ibu, orang-orang yang mempunyai apa yang dia cintai, entah terkait apa, yang cintanya itu melebihi dari cintanya hati pada Allah, bahkan tidak ada. Cuman satu, dia takut ditinggalkan, takut kehilangan yang dia cintai, siapapun kita. Makanya janganlah cinta hatimu terhadap urusan dunia ini mengalahkan cinta hatimu terhadap Allah. Terus piye carane? Lagu lawes kadung kesensem Mbak Khotijah, kalaupun kesensem ambek Jumaroh. Beliau itu loh bunganya desa sing ngerebut wong tae Dayak, sak tae Dayak. Artinya saking akeh yang merebut itu orang banyak, tapi dia memilih aku. Wis sakjane Pak, cara untuk supaya perkara selain Tuhan cinta kita tidak bisa dikalahkan, kuncinya cuma satu. Yang kaya, yang punya jabatan, yang punya harta mewah, mobil, rumah, aset-aset, pabrik,
tabungan-tabungan miliaran di bank, sederhana. Kulinakno, oh bahasa Indonesia ini kulinakno. Biasakanlah hatimu ingat pada Tuhanmu. Biasakanlah hati untuk senantiasa dibuat berzikir. Kuncinya cuma ada di situ. Sebab barang siapa yang hatinya itu hanya berkomunikasi kepada Tuhannya lewat ingat, lewat zikir, maka pasti Allah tidak akan membiarkan perkara selain Allah, terutama nafsu, untuk bisa yabghunaha iwaja, apa? Membengkokkan hatimu dari Allah. Tinggal pertanyaannya, mau apa enggak? Jangan banyak alasan. Bagi Anda yang sudah masuk di Ponpes Miftahul Ulum Jaya Baru ini, jangan pernah banyak alasan ini itu, akhirnya Anda mengabaikan zikir yang sudah Allah izinkan terhadap dirimu. Sebab di luar sana banyak orang-orang yang tidak ditakdirkan Allah dalam waktu yang seperti emas ini. Saya katakan seperti emas, waktu di mana Anda diperintahkan hanya berkomunikasi pada Allah lewat zikir, sudah tidak lagi Anda bisa dipengaruhi dengan hal-hal yang lain sebelum Anda sampai di sini. Artinya gini Pak, eman banget bagi kita yang sudah dimasukkan Allah di baitnya rumahnya Allah. Jikalau kita tidak memanfaatkan waktu hanya berkomunikasi dengan yang punya rumah, kok ya malah kita berkomunikasi terhadap orang yang di luar. Eman, estu eman. Ingat, kesempatan dalam kehidupan ini anggap tidak akan pernah terjadi lagi. Kalau Anda punya prinsip seperti ini, aku yakin ini faktor dorongan Anda untuk bisa dengan mudah menjaga perintah mengingat Allah. Seberat apapun Pak hal ini, tatkala mau kita laksanakan, hanya berharaplah Anda kepada Allah yang hanya bisa memudahkan persoalan ini. Wayukitu lan ngurupake sapa Allah nurul ma'arifi ing cahayani ma'rifat. Niki khusus bagi panjenengan yang sudah berlaku hukum khalwat, sehingga seseorang yang dijalankan Allah untuk meninggalkan selain Allah menuju kepada Allah, ini disebut salikin atau sairin. Itulah orang yang sudah berlakunya hukum khalwat. Maksudnya apa? Wayukidu nurul ma'arifi, cahaya makrifat itu Allah nyalakan di dalam hati Anda setelah beberapa waktu yang sudah Allah tentukan olehnya Anda ingin berzikir. Apa cukup satu hari satu malam saja? Itu urusan Allah. Kalau kita kasih contoh, Nabi Musa saja bisa bertemu Allah lewat kalam langsung, itu 40 hari 40 malam.
bahasa syariat dalam rangka menerima wahyu, yaitu kitab Taurat. Bahasa hakikat itu adalah Anda akan menerima kitab suci, yaitu Al-Quranul Qadim. Atau boleh saya teringat film Kerasakti, yuk apa sang yuk apa Sunggokong, lewat guru besar niku ya, guru besar niku sing gotongkan niku Tom Sancong. Wingi perane dibawa oleh saudara kita Pak Epret. Tom Sancong ya namanya. Lihat dari cerita judul film itu, Tom Sancong itu pergi ke barat untuk mencari kitab suci. Itu bisa dengan jadikan sebagai bahan renungan, walaupun dari sisi selain agama Islam. Secara syariat, bahasa agama secara syariat bisa. Karena kalau kita lihat dari peran di antara beberapa anak buah beliau, termasuk Katpei apa? Patkai. Iku senengane wedoan ya. Gitu. Wedoan. Mun ketok apa jenenge belahane gunung ngono langsung metu iler. Kita kalau bidadari ngono mah tanya, kalau belum nikah anake sapa ya? Nah, kalau sudah nikah bojone sapa? Allah. Loh, ini semua hati manusia loh, Pak. Sebab wujute peran-peran mulai Som Cancong apa? Tom Sancong dan seluruh anak buah itu bentuk sifat dalam diri kita. Sunggokong bentuk ikra disebut Kerasakti, ya tak? Perannya sampean tahu sendiri, orangnya keras, ya tak? Keras kepala. Nah, dalam diri kita ada sifat yang seperti itu. Ada sing ngalah, niko gededur, delem itu apa itu? Sapnya? Oh no, ada lagi. Usin, wis mbuh sampeyan sing paham itu. Dan di antara beberapa anak buah itu nggak bisa pisah dari Tom Sancong, nggak bisa. Sekalipun ikuti hukum dan lain sebagainya, tetap nggak bisa. Dan semuanya punya peran masing-masing. Dalam diri kita ada sifat karakter yang punya peran masing-masing. Ada sifat amaroh atau bisa kita namakan nafsu. Sukanya apa? Pemarah. Ada yang nggak cocok dikit gitu, langsung darah tinggi naik. Yang punya jiwa sifat melihat sesuatu yang tidak pas gitu ya, tidak pas, baik miturut sosial maupun agama, ada Pak, dalam diri kita untuk melibas, ada, seperti itu ada. Makanya di dalam masalah dakwah ini kan kebagi menjadi 3. Pertama biliat, duduk biliat sodok-sodokan ini loh ya, dengan kekuatan tangan, berarti kekuasaan. Kalau umpama saya, berarti kekuasaan memegang puncak pimpinan sekalipun di tingkat desa. Kuasa.
Artinya saya berhak untuk memakai undang-undang. Yang undang-undang itu, mohon maaf, yang berkenaan dengan undang-undang adat lah, atau undang-undang yang lainnya, yang maksud dan tujuannya demi kemaslahatan. Contoh, ini contoh. Di dalam desa saya ada salah satu warga yang berani menjadi rentenir. Tahu rentenir? Nana duit itu. Dia melakukan itu tanpa ada payung hukum. Terus saya mengeluarkan namanya perdes, peraturan desa. Kalau bahasa presiden kepres lah. Nah, di situ disepakati oleh forum di dalam rapat musdes, musyawarah desa, ada BPD, LPM, tokoh masyarakat. Perdes muncul tertanggal yang isinya adalah jikalau warga saya melakukan tindakan rentenir yang tidak memakai payung hukum, berhak saya memanggil dan memberikan sanksi. Disepakati, seret, ditanda tangan, bisa. Dan atau perdes itu muncul adat, ada hukum namanya adat. Apa hukum adat? Gini, warga saya iku menyukai istrinya warga saya, tonggo iki lho misalnya. Nek cara bahasa keren itu digendak. Ngerti digendak ya? Oke. Apabila itu ketahuan, apa perdes yang membunyikan dari hukum adat? Misalnya ada urutan-urutan. Pertama, dibawa kembali desa dikarak, misalnya, yang tujuannya untuk memberikan contoh pada yang lain supaya tidak mudah melakukan perbuatan yang seperti itu. Boleh. Dua, kalau tidak mau dikarak, si pelaku harus mengajukan permohonan terhadap kepala desa untuk dipindahkan dari tempat sini entah tempat mana, akhirnya bukan menjadi warga kami. Bisa itu ditandatangani, akhirnya muncul sebagai perdes yang berdasarkan hukum adat. Bisa. Berarti saya memakai kekuasaan atau kekuatan untuk dijadikan sebagai hukum demi kemaslahatan umat. Boleh. Ngapunten ingkang kathah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kembali kepada pembahasan wayuqidu nurul ma'arif. Ketika nur makrifat itu Allah nyalakan disebabkan karena zikir yang sudah Allah anggap cukup untuk menyalakan hal itu, maka ketahuilah olehmu bahwasanya mulai setrat Anda ini disebut sebagai salik yang tujuannya mendekat kepada Allah sampai bertemu Allah. Sadarlah
yang memperjalankan kita semua hanyalah Allah. Dan perkara ini harus sampai lekas dapatkan dalam hati. Sebab mohon maaf, yang menjadikan tertundanya nur makrifat tidak Allah nyalakan itu hanya disebabkan karena dalam hati kita masih merasa kita sebagai makhluk yang bisa berzikir. Yes, iki sampean kecoki. Saya tidak banyak-banyak keterangan. Jikalau ini sudah paham ya sudah, gitu. Tinggal dengan ini melaksanakan aja tugas dari Allah. Walidzalika, oleh sebab itu, oleh karena itu atau sebab itu, ayam bagi onoto pantes sayukjo ikulana kedue kita opo anat rukahu yento ninggalake sirohu ing Allah. Oleh sebab itu, ketika Anda sudah paham dan mengerti yang memperjalankan si salik semua itu dalam hal membersihkan seluruh kotorannya jiwa dan menghantarkan sampai pada Allah, itu sebetulnya Allah opo yo prayugi, opo yo pantas kita tinggalkan Allah. Dalam bahasa lain, jikalau seluruh tubuh anggota ini yang menggerakkan itu hanyalah Allah, dan yang memperjalankan ruh ini juga Allah, yang mengalahkan nafsu dalam diri kita yang setiap saat dan waktu kita dibengkokkan itu cuman Allah. Heta ayam bagi lana anat rukahu, pantaskah selanjutnya kita tinggalkan Allah? Pantaskah kita itu berharap terhadap selainnya? Ini satu pertanyaan yang harus Anda jawab di dalam hati Anda masing-masing. Saya ini dilarang, Pak, untuk membadai sampean satu persatu tentang masalah ilmu tauhid. Tidak boleh saya. Ada di luar sana seorang guru itu kemalan takok, ditakoi, dibedek. Ada. Faham apa durung? Bagaimana menurutmu? Ngomong, kulo nggak seperti itu. Itu hak beliau-beliau. Saya menjaga rahasia yang Allah letakkan di dalam jiwa Anda masing-masing. Saya tidak akan pernah mau untuk membuka rahasia hati orang, dan itu larangan memang bagi kami untuk membuka sebetulnya si A si B itu siapa, ruhnya maksudnya, gak boleh saya. Makanya pertanyaan ini Anda sendiri yang menjawab di dalam hati Anda. Yang pertanyaannya adalah, kalau kita sudah beriman dan tahu yang melayani kita sebagai manusia baik secara jasmani maupun rohani itu Allah, terus mengapa hati kita masih berharap pada selainnya? Untuk menjaga kita dari etika kehambaan kita pada Tuhan, supaya tidak mudah berharap terhadap selainnya, jawabannya cuma satu: sibukkanlah hatimu untuk ingat pada Allah. Memang saya akui ini tidak mudah, tapi apa salahnya Anda terus menjaga? Ingat, la tatruk, janganlah kau tinggalkan az-zikra ing zikir li adami khudurika ma'allahi fihi
Walaupun ketika Anda zikir belum bisa dikatakan kefanaan selain daripada Allah di dadamu, tetap itu laksanakan. Apalagi zikir Anda sudah khudur, apalagi, atau bahasa logika ini gini ya, Anda punya harapan. Apa harapan? Ini logika mawon sebagai contoh. Mempunyai harapan, mempunyai cita-cita, mempunyai kehendak. Jangan pernah kau berhenti dalam kehendak dalam dirimu. Raihlah apa yang kau kehendaki itu. Apa faktor-faktor yang menunjang supaya yang kau kehendaki itu berhasil? Akhirnya muncul bahasa ikhtiar, akhirnya muncul bahasa usaha. Ini logika mawon. Jarian arek nom saiki, Pak. Jikalau cintaku ditolak, dukun nah. Watuk si rokok anai. Jawaban kula sederhana. Aku niru jawab abah kula. Biyen tau delok nombok. Kang Kaji, mbok iku nek nyeluk abah niku Kang Kaji. Mbuh iku ceritane apa nyeluk Kang Kaji. Ojo rokokan ae kok watu. Sederhana. Ebes kula njawab. Ji, nek nyeluk mak iku Dik Kaji. Kuwi ngerti kucing. Kak rokokan yo. Waduh. Lucu Pak. Abah dulu iku tak ceritakno. Rokok ini ku rokok sing saiki 76 lho apa itu? Jenisnya apa 76? Bukan Surya, jarum, betul jarum. Dulu itu ada jarum filter. Wah, lucu panek rokokan ini. Lucunya apa? Nek gak ono mak rokokan. Nek ono mak terus konangan aku, son ojo kondo makmu. Nah, ngaten. Ngaten iki. Beliau kan menjadi mudin cara syariati. Hadi rokok ini ngene kantor kono. Dilesorokan ngaten. Memang ada riwayat Pak. Ebes kulon dhisik iku miturut dokter niku ada penyakit paru. Tapi beliau tidak takut dengan kematian atau penyakit itu, sehingga ketika saat dilingno garwani jabane nggih iku wau, Ji kucing lho gak rokaan ya. Waduh, nek urusan kok mati ya urusannya Allah. Menake jabane ngoten. Padha kula ki ngoten. Jenengan ngaji bengi bendino gak pegel. Awan kerja bengi kerja. Nggih ngapunten Kang Kathah. Nek nuruti Pak, nafsu dalam diri ya pegel. Pegel. Engko nek wis bongkol lah ya ora ngaji lah wis mari to. Pengurusan ngono ae kok. Makane nggih mohon maaf tadi itu saya lupa, saya menyetatus 3 hari gitu. 3 hari. Ternyata besok itu jadwal saya ke Surabaya. Hari Selasa Surabaya, hari Rabu di sini lagi. Saya tadi ada yang mengingatkan dari Surabaya tadi. Ada yang mengingatkan, oh iya keliru. Akhirnya ini tadi saya revisi. Khusus hari Selasa itu jadwalnya saya di Surabaya. Berhubung kabeh itu semua itu ada tugas perannya masing-masing, maka jawabnya itu engko nek wis wayahe bongko ya leren ngoten awon.
wa huwa khali utawi Gusti Allah. Oleh sebab itu, pantaskah kita itu meninggalkan Allah? Padahal wa huwa khali utawi Gusti Allah iku yahdimuna ngeladeni na ing kita sapa Allah na ing kita daiman kelawan langgeng. Berarti nggak ada jeda. Urip iku Sang Yang Esa itu Sang Yang Tunggal, Sang Yang dumadi dalam diri itu, Pak. Sak rambut jeda itu nggak ada dalam hal melayani kita. Maksudnya di situ. Alam taro heta ono to orang merhatekake sira, orang ngerti sira anna jami'al makhluqat, apa anna jami'al makhluqati sekabehane makhluk iku fi kudratihi, di dalam penguasaan Allah. Ini juga pertanyaan yang harus kita jawab dalam hati kita masing-masing. Hetah tidak mengerti sesungguhnya yang disebut Yang Esa ini sebagai pelaku penguasa dalam seluruh makhluk apapun. Kok yo kita sering-sering hati ini meninggalkannya? Ini pertanyaan untuk menyadarkan kita sebagai manusia yang masih saat ini dalam posisi membelakangi Allah. Niki Pak. Nah, bagi kita yang sudah menghadap-hadapan terhadap Allah sebagai pengeling, supaya kita tidak seperti itu. Sebab mohon maaf, dalam kesimpulan al-khulasatu di sini adalah barang siapa yang hatinya condong kepada Allah, maka fasa'idun mongko bakal bahagia apa qulubuhum piro-piro ati golongan wong iki fit dunya baik ning dunya wal akhirah luwih-luwih ning alam akhirat. Satu. Nomor dua, niki sing disebut mingkol bin zahid. Barang siapa yang hatinya condong terhadap selain Allah yang disebut sebagai qalbin rohibin, maka yang namanya sengsara itu tidak hanya di dunia, berkelanjutan, bahkan berkelanjutan sampai akhirat, dan itu pun khalidina fiha abadan, selawas-lawasi. Ya sudah, kalau memang seperti itu, semuanya keputusan ku kembalikan kepada diri seluruh umat. Milih di antara yang mana? Monggo, iku hak Anda masing-masing. Tapi satu hal yang perlu diingat, kita manusia tidak hanya terbebani dengan perkara jasmaniah, akan tetapi juga perkara rohaniah. Sebab di antara makhluk-makhluk yang banyak sekali itu, hanya manusia saja yang nekat berani membawa amanah. Gunung tidak mau, malaikat pun tidak mau, semuanya nggak mau. Yang mau ngacung yaitu manusia. Apa yang dimaksud sebagai amanah itu? Apa sih? Anta budallaha ka'annaka lahu taroh. Dalam bahasa syariat, manusia satu-satunya lah yang diberi akal dan nafsu. Ngoten. Ini jatuhnya hukum yang akan terjadi pada diri kita. Iblis gak mau, gak ada unsur akal, sehingga wis lumrah dia itu selalu
melakukan khianat, melakukan perbuatan dosa. Sebab memang iblis didapuk, ditugaskan Allah untuk menggoda hati manusia. Malaikat sebaliknya, tidak ada unsur nafsu, akan tetapi akal, ya otomatis ngejak perkara-perkara yang bagus. Jadi kalau ada malaikat ketok wong wedok ayu gak seneng, wis lumrah. Ketok wong lanang gagah dukur gak seneng, wis lumrah. Karena memang tidak ada nafsu syahwat terhadap yang lain. Mohon maaf, perannya sendiri-sendiri. Lah kita sebagai manusia nawekat ngacung, kula Gusti siap ngemban amanah. Akhirnya Allah jatuhkanlah satu beat, satu perjanjian, alastu birabbikum. Kita jawab qalu bala syahidna. Ya sudah, akhirnya terjadilah. Pertama buku kita nilainya hitam terus. Pertanyaannya, sampai tutup buku apakah semua hitam? Ini artinya ruh kita dalam posisi gelap gulita, atau ruh kita dalam posisi masih beriman selain Allah. Dan atau sebelum tutup buku entah kari pirang lembar Pak ya, ganti iman sampean ini, ganti perkara-perkara yang padang atau yang bersinar. Bahasa syariat koyok malaikat misalnya. Nah terus yang hitam-hitam itu bagaimana? Lah sebelum nanti dibuka di dalam waktu yang sudah Allah tentukan, wa yaghfir lakum dzunubakum, dihapuslah kertas-kertas sing isine tadi hitam menjadi putih. Ada satu makalah yang mengatakan bahwasanya mulai kecil kita menjadi orang durhaka kepada Allah. Intine kafir kecilik. Ketika kematian kurang satu hari, kok yo kita itu menuju keimanan, nek bahasa syariat dadi wong Islam bersyahadat mu'alaf, terus mati, bagaimana hukumnya? Di dalam makalah yang disepakati oleh para jumhurul ulama mengatakan seluruhnya dihapus. Yaiki yang disebut perilaku jasmani. Jadi karena memang secara syar'i iku menghukumi jasmani. Contoh, dikatakan sholat kalau jasmani jungkir. Dikatakan maksiat jikalau jasmani ini melakukan larangan jasmani. Tapi satu hal yang banyak umat manusia tidak sadari, di dalam jasmani itu ada ruhani yang kita sudah berjanji kepada Allah untuk memikul amanah itu. Nah, ini berarti secara hakikat saya sebut sebagai husnul khotimah, perilaku ati. Perilaku ati yang berbentuk karakter sifat-sifat tadi Pak. Berhubung yang nama Tom Sangcong itu sudah mendapatkan ajaran yang lurus, otomatis berat apapun dia dalam rangka mencari kitab suci, dia laksanakan. Dia tinggalkan anak istri di rumah, dia lepaskan kemewahan dunia, sampai suatu saat ketemu, mohon maaf, genderuwo jenengin apa nih? Siluman.
Bayu nek tak rungokno film episode rasane koyo bingung. Apalagi ibu-ibu ketika saat munculnya sandiwara tersanjung. Wah, ini ngamen. Bojone anak lu kalah. Tersanjung. Episode. Kita pelajari perjalanan beliau persis seperti pelajaran kita ketika saat khalwat, Pak. Ya seperti itu. Dikatakan ketemu kitab sunnah dunia dengan cara nur makrifat Allah nyalakan. Yang kedua, itulah yang disebut sampai bertemu Tuhannya. Yang ini suci pun tahu. Ini kitab yang tidak bisa diubah atau dipengaruhi oleh tangan siapapun. Karena kitab ini yang menjaga baik secara syar'i maupun hakiki adalah Allah itu sendiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Video telah kita simak. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat. Kami selaku admin memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.